Hai Sagittarius, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading soal percintaan. Seperti biasa, ini akan menarik banyak energi. Jadi mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Kalau kamu ingin lebih spesifik dan private, silakan book personal reading. Nah, sekarang kita mulai ya. General reading untuk love life, Sun, Moon, and Rising in Sagittarius. Ini timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton, kalau ada energi positif, silakan manfaatkan untuk hal yang positif. Kalau ada yang negatif, semoga bisa dijadikan rambu-rambu. Ada Page of Pentacles, ada kesempatan. Apa ada kesempatan kedua ya buat Sagittarius? Queen of Wands. Ya, aku merasakan energi kesempatan kedua yang cukup besar ya. Oke, Queen of Cups. Di sini energi kesempatan keduanya sangat kuat ya. Meskipun ada juga yang kesempatan pertama kali, tapi sebagian besar ini terkait kesempatan kedua. Jadi apakah Sagittarius itu sedang memikirkan kesempatan kedua dengan seseorang ya, orang yang pernah kamu suka, atau mantan, atau orang itu yang memikirkan kamu itu apakah akan memberikan kesempatan kedua buat dia dalam waktu dekat ini. Yang aku lihat kesempatannya sama-sama positif, baik yang pertama maupun yang kedua. Kita bahas yang kesempatan kedua dulu ya, karena aku merasakan ini sinyalnya sangat kuat. Ada sesama fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga water signs gitu ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini yang aku rasakan seperti apakah akan memberikan kesempatan kedua, atau mereka itu memikirkan untuk bisa mendapatkan kesempatan kedua dengan kamu. Kalau sesama fire signs, orang ini pengennya dikejar, ya. Jadi yang membedakan fire signs dengan water signs, di sini aku melihat si water signs itu akan justru kebalikannya gitu ya. Dia akan lebih asertif, dia yang akan mendekati kamu kalau diberi peluang, diberi kesempatan. Tapi kalau kamu suka sama sesama fire signs, kamu yang perlu usaha, kamu yang perlu mengejar gitu ya. Atau kalau dia yang ingin kesempatan kedua dari kamu, maka dia yang akan mengejar kamu. Energi kesempatan kedua ini kuat banget ya. Sebenarnya secara keseluruhan tuh ada kesempatan. Nah, cuma kesempatan kedua ini yang aku rasakan sebagian besar ya, yang akan datang untuk Sagittarius. Jadi kalau misalnya kamu itu pernah menjalin hubungan gitu ya, jadi dengan mantan, atau kamu itu pernah deket, HTS-an, jadi lebih dari teman tapi nggak ada komitmen, aku merasakan ada kemungkinan untuk nyambung lagi. Paling tidak yang pertama ya, mungkin rasa sukanya itu memang benar-benar masih ada, belum hilang. Jadi kalau misalnya kamu kontak atau dia kontak, itu akan nyambung lagi, akan nyetrum lagi gitu ya. Ini bisa untuk yang berpasangan maupun single. Nah, kalau untuk yang berpasangan berarti kan sudah tahu ya, ada boundaries, tidak boleh melanggar komitmen. Jadi ini semacam warning ya, jangan sampai kamu itu melanggar atau melewati pagar. Karena sudah ada batasan ya, kalau komitmen, meskipun kamu itu disamperin sama cinta pertama kamu, dimohon-mohon sama si cinta sejati kamu, tapi kalau kamu sudah berkomitmen, kamu harus bertanggung jawab penuh dengan apa yang sudah kamu putuskan, gitu ya. Sekarang kita ke yang single. Sebenarnya kesempatan pertama juga ada. Nah, kalau kesempatan pertama itu contohnya kayak dulunya kamu itu sama dia mungkin pernah naksir atau saling suka, tapi nggak sampai deket. Jadi kayak ngeliatin dari jauh, atau ya naksir-naksir gitulah gitu ya. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya kalian bisa ketemu lagi atau menjalin komunikasi, nah hubungannya akan lebih baik ya, akan lebih dekat. Kalau kesempatan kedua, sebenarnya ya bisa dibilang itu juga termasuk ya,
Tapi aku melihatnya kesempatan kedua ini ketika kalian itu ingin mempunyai hubungan tapi terhalang oleh situasi dan kondisi. Apakah dulunya itu mungkin sudah sama-sama punya pasangan atau salah satu punya pasangan, atau juga ada prinsip-prinsip yang tidak bisa kalian lewati gitu ya. Tapi ketika saat ini kondisi sudah berubah gitu. Intinya ya, kalau misalkan kamu itu keingatan seseorang, lebih baik kamu cari tahu gitu ya. Jadi mungkin yang pertama kamu nggak usah kontak dulu, tapi kamu cari tahu bagaimana kondisi dia sekarang gitu ya. Bagaimana statusnya, dia tinggal di mana, apakah dia baik-baik aja gitu ya. Ya stalking sebentar sih nggak apa-apa ya, tapi jangan yang terus-terusan stalking. Kalau kamu udah tahu dia ada di mana, status dia single, nah kamu bisa mulai kontak. Jadi kayak menjalin silaturahmi, say hello, itu lebih bagus. Aku merasakan ada kesempatan itu ya, dan kelihatannya kalau kamu memang sedang mencari jodoh, ini adalah jalannya. Kalau untuk yang berpasangan, aku melihatnya dari sisi misalnya hubungan kalian itu lagi retak, atau bahkan pasangan kamu tuh udah pengen pisah. Ini ada kesempatan kedua, jadi kamu itu perlu melakukan PDKT lagi. Yang aku rasakan sih sebenarnya ya, di samping dari masalah-masalah yang bikin pasangan kamu itu fed up ya, udah kayak udah deh give up gitu ya, kita pisah aja. Sebenarnya masalahnya adalah kurang kasih sayang. Jadi mungkin awalnya dia merasa kamu itu udah kurang perhatian. Jadi di sini aku melihatnya sebenarnya masalah apapun itu ya, masalah kesetiaan, masalah ekonomi, dan lain-lain. Pangkalnya itu adalah kurangnya perhatian. Jadi coba kalau misalnya kamu masih ingin bersama gitu ya, masih ingin bareng lagi, lakukanlah perhatian-perhatian kecil dan tunjukkan bahwa kamu itu memang menyayangi dengan tulus. Jadi dengan demikian ya, dia juga yakin kalau ada masalah tuh jadi dia tuh nggak merasa menghadapi sendirian. Kamu itu akan selalu ada. Ada masalah ekonomi, ada masalah apapun gitu ya. Sebenarnya pasangan kamu ini termasuk tipe yang nerimo. Walaupun kamu itu hanya bisa memberikan kurang dari biasanya, tapi kalau kamu itu menunjukkan usaha kamu dan kamu juga mau gitu ya, berusaha lagi lebih giat ke depannya, dia itu akan mendukung, dia itu akan menerima gitu ya. Bahkan nanti rezekinya itu mungkin akan dibukakan oleh Tuhan. Karena doa pasangan, keikhlasan pasangan juga bisa membantu kamu untuk mencari peluang rezeki. Mendekatkan kamu dengan rezeki-rezeki yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan gitu ya. Ini Sagittarius yang aku rasakan, sebenarnya pasangan kamu ini cinta banget ya sama kamu ya. Jadi jangan sia-siakan kalau misalnya ada problem atau ada salah paham, coba dibicarakan dan coba kamu itu lebih perhatian, lebih lembut. Mudah-mudahan di situ nanti akan ketemu ya kuncinya. Oh ternyata masalahnya ini, oh ternyata solusinya harus begini. Jadi ada kesempatan kedua untuk bisa kembali utuh. Oke, nah sekarang aku mau menekankan lagi ke yang single. Kalau bisa ya, kalau kamu itu ada kepikiran atau ada keinginan ya untuk mengetahui seseorang dari masa lalu, jangan tunda lagi ya. Jadi dalam beberapa waktu ini segera kamu cari tahu, jangan sampai nanti keduluan orang gitu ya. Karena di sini ada opportunity dan kelihatannya dia juga sedang mencari jodoh gitu ya. Jadi semacam energinya tuh match. Jangan sampai nanti dia udah keburu nyangkut sama jodoh yang lain gitu ya. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada advice apa untuk Sun, Moon, and Rising in Sagittarius soal cinta, single maupun yang sudah berpasangan ya? Forgiveness, I see. Oke, jadi ini kesempatan kedua itu memang melibatkan permintaan maaf gitu ya.
Kalau yang berpasangan tadi sudah clear ya, jadi kalau ada masalah, itu sebenarnya masih bisa diperbaiki. Ada maaf yang bisa diberikan oleh pasangan gitu ya. Atau kalau kamu yang sudah sakit hati sama pasangan, di sini sarannya adalah memaafkan. Nanti setelah memaafkan, maka kamu akan bisa lebih jernih pikirannya, mau dibawa kemana hubungannya, kamu akan bisa lebih jelas dan juga memilih yang terbaik gitu ya, memilih jalan yang terbaik. Kalau yang single, nah mungkin ini kesempatan kedua itu adalah dimana kamu itu ada perasaan bersalah juga. Makanya kamu kepikiran dan kamu itu kayak apakah dia mau menerima aku lagi. Di sini aku melihat ada kemungkinan besar dia itu mau memaafkan dan kalian akan baik kembali, bahkan mungkin nanti akan terjalin lagi. Walaupun ada juga ya, mungkin dengan kamu mengontak dia lagi, kamu menghubungi dia gitu ya, dan akhirnya bisa saling memaafkan, itu bisa menutup lembaran lama. Mungkin ya hubungan dengan dia memang harus selesai, sudah sampai di situ, dan kamu itu akan bisa lebih ringan melangkah ke depannya, akan membuka jalan jodoh kamu dengan lebih lancar. Mungkin selama ini karena ada rasa sakit hati atau kecewa, ada yang belum tuntas, itu yang menghambat kamu bisa bertemu dengan jodoh yang terbaik. Jadi sebaiknya diselesaikan dulu gitu ya. Jadi kesempatan kedua ini bisa dua hal. Yang pertama mungkin kamu bisa kembali menjalin hubungan dengan orang lama. Yang kedua, kamu bisa menyelesaikan masalah dengan orang lama dan bisa mendapatkan orang baru yang lebih cocok dan kemungkinan itu jodoh yang terbaik untuk kamu. Oke, so utamakan untuk saling bermaafan ya. Oke, so demikian dulu reading untuk Sagittarius. Lumayan berat ini ya, jadi aku tuh ngomongnya agak belibet. Semoga ini membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.